Inilah dia game pertama dari Best of 3 series. Best of 3 series Alter Ego versus Blacklist International. Tau nggak? Dia Blacklist ini punya lagu. Kenapa? Susu Murni Internasional. Nasional dong. Alter Ego ternyata melakukan respect band terhadap Wise. Bukan itu, dia gayanya gitu. Salah. Apa dong? Gini. Wise. Nggak gitu dong. Nggak gitu ya. Kan dia begini tadi di foto ya kan. Wise. Itu kan karena dia nggak bisa begini. Kalau dia bisa begini, wise. Oh, dia iya, karena culun dia begini. Oh. Begini Oke. ya. Oke. Baru tahu gue rumusnya. Kayak gitu. Iya benar kayak gini set ya. Itu Queen Support namanya. Iya. Oh my Venus. Surprise, mother father, the king is back. Itu Ripo dong. Itu kan awalnya dari situ tahu. Iya, Awalnya dari makanya. situ. Iya, dan kali ini kita melihat juga Popheus. seperti melihat Popheus ini Benar. agak sedikit mengganggu, dan jangan lupakan juga bahwa Rasi ini lagi sering-seringnya pakai Cow. Dan Dan makanya benar. langsung di ban. Dan bahkan kalau bisa gue bilang nih, Rasi cownya ini setengah-setengah sama cow Leo Murphy. Cow Leo Murphy. Jadi kalau Leo Murphy auto bandel, Heeh. Rasi ini masih bisa dibilang Ada anaknya nurut. taurenya ya. Oh, nurut. Masih nurut, masih turun, masih mundur, masih cover. Rasi angkat galon. Nurut. Nurut. Nah, tapi dia ada bandelnya juga, Ada. turunan dari Leo Murphy. Turunan. Yang bisa kita bilang, lihat beberapa kali Rasi di depan, cuma Benar. ada beberapa kali juga freestyle-nya gagal. Nah, itu dia. Beberapa kali juga kita melihat bahwa ya tidak heran ketika ada beberapa juga yang masuk FYP gitu dari Betul. serangannya Rasi sendiri. Namun sekarang Jawhead juga sudah di ban Rasi nih, targeting bandnya juga sudah terlihat oleh Blacklist International. Nyawa dari Oh My Venus, respect. Dan ini dia yang gue harapkan dari kemarin. Karena beberapa kali gue ada sedikit menyinggung, dibilang kalau misalnya lu emang mau main Benedetta, either lu main Hayabusa atau segala macam, ya kenapa lu harus gengsi untuk nge-ban Popheus dan bakal lo lawan sama Esmeralda? Kenapa nggak lo ban Popheusnya supaya lu nggak harus pakai Esmeralda untuk di team fight kali ini? Benar. Kenapa Ketika lu kita terlalu tidak gengsi membutuhkan untuk ya. Iya, kenapa lu terlalu gengsi? Kenapa lu terlalu gengsi untuk nge-ban Popheus ketika lu ingin menggunakan hero-hero yang ngedes? Itu sama aja kayak laki-laki yang gengsi untuk bilang sayang ke orang yang dia suka. Gitu. Gitu. Iya. Nggak ada gengsi-gengsian wah. Kalau gengsi hilang, Iya. ceweknya diambil gengsi hilang. Ceweknya hilang gitu. Nah, Nolak makanya. juga kan soalnya. makanya Itu ini kalau nggak makanya. gengsi kayak gini, lihat. Matilda terbuka. Kalau dia nggak gengsi, kemungkinan besar bisa Popheus yang mereka adu. Makanya Musuhnya Popheus. Esmeralda, udah pasti kayak gitu. Tapi Benedetta bakal Mau diambil nggak oleh mau Blacklist. sih. Karena kita ngomongin soal Esmeralda kan nggak semua line up tim itu membutuhkan Esmeralda. Betul, makanya dan mereka terkadang gunain Esmeralda itu sebagai salah satu magical damage karena biasanya support mid-nya bakal dipakai Hayabusa, bakal dipakai hero-hero yang tidak terlalu menggunakan magical damage, atau dan fisikal. bahkan untuk sekarang mid laner melee yang menggunakan hero fisikal damage fisikal itu lagi sering dan happening banget. Betul banget. Hayabucin. Kayak bucin, lupa-lupa. Iya. Drian yang mempopulerkan tuh. Benar banget. Dan bahkan untuk Beatrix sendiri tidak menutup kemungkinan dia bisa aja di gold lane atau bahkan di mid lane untuk sekarang. Betul. Dan Baratskah yang akan diamankan terlebih dahulu, mengingat udah ada Pakito yang muncul dari Blacklist International. Popol juga sudah diamankan. Artinya di sini untuk poking damage, tung tung ting 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 tung tung. Iya, kaget saya Pak. Dan Barats, kalau misalkan ini bukan Barats ya, Maaf ya, guys. mereka masih butuh satu damage dealer lagi, dan El Nino sepertinya akan mengamankan Benedetta. Wah, ini ngeri banget sih. El Nino menggunakan Benedetta itu sangat mengerikan sekali, dan kita mungkin bisa minta tolong Mario ya. Di bawah sudah ada yang datang gitu. Betul sekali. Dan tentunya untuk sekarang Blacklist International juga membutuhkan satu bantuan lagi dari hero magical damage, karena mereka masih belum mengamankan hero magical damage. Mungkin untuk Hajizi, atau jangan-jangan mereka ingin mengamankan hero untuk Oheb dulu, seperti Kagura kah, Harit kah, atau Lunox kah, sebagai counter dari seorang Baras sendiri. betul sekali. Jadi ini Damage bakal per second. ditaruh di mana sebenarnya kita masih belum tahu. Kayaknya Oheb sih itu. Iya, kemungkinan besar Oheb, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin dia bakal pakai di arah support untuk Oh My Venus. Hajizi. Hajizi ya, Hajizi. oke. Kayaknya popol kupanya di Oh My Venus deh harusnya. Iya, benar. Oh My Iya, Venus iya. pakai Tuh liatin Ji, band rate-nya lebih tinggi daripada pick rate-nya. Popol Kupa. betul. Dan bahkan di sisi lain kita lihat di mana Blacklist International udah mempunyai hero nyaman, yaitu dari Polpa-nya yang bakal menjaga pergerakan dari seorang Wise. Dan ini Wise juga belum mengeluarkan hero-nya untuk yang sekarang.
Apalagi Blacklist International masih mau melakukan ban terhadap Grok, dan ini mungkin adalah satu pelajaran ketika Blacklist kemarin bertemu dengan EVOS Legends. Mereka bertemu dengan Grok yang bahkan RKT ini benar-benar rusuh sekali ke bagian dalam sehingga Popol Kupanya nggak bisa ngezoning out balik pergerakan dari jungler utama lawannya Blacklist sendiri. Dan sekarang Blacklist sudah membuang Grok, artinya untuk pemilihan hero dari Alter Ego juga dipersempit lagi. Ini nggak tahu kenapa ya, feelingku bilang Rasi atau Udil pun masih benar-benar capable untuk menggunakan Matilda ini. Tapi kalau misalkan boleh jujur-jujuran, Alter Ego nggak tahu kenapa agak lebih bijak ketika nanti mereka mengamankan Kagura untuk Udil. Oke. Kalau gitu dan kita bakal lihat di mana pemain dari tim Blacklist International mengamankan Grok untuk Rasi, tidak mau diganggu pergerakannya menuju ke arah Udil belakang. juga. Bener-bener dia dijaga dengan sangat maksimal karena di sini satu Profesor KB Rasi yang dengan gue udah bilang ada salah satu turunan dari Leo Murphy kebandelannya, dan dia benar-benar bisa untuk Natural lah, ngeganggu. bandelnya natural. Karena di sini dari beberapa hero wise yang tersisa mungkin ada Granger, terus juga wise itu menggunakan Aldous ya kan, dan kemungkinan besar Aldous di early game masih butuh babysit. Iya, dan kayaknya terlalu banyak hero late game juga nggak bagus. Kayak misalnya kita udah ngeliat ada Lunox kan, Lunox juga scaling to late game. Makanya berat banget kalau seandainya Blacklist bakal mainin kayak Aldous gitu. Tapi kalau bisa gue bilang langsung draft di-ban dong kali ini Kaguranya. dari Alter Ego Kagura yang di-ban, tapi malah ada satu yang menurut gue sangat terlepas possibility diambil oleh seorang Udil. Farsha. Betul, bukan sembarang betul Profesor KB. Parsa menjadi pilihan kali ini kemungkinan besar dari tim Alter Ego karena Dan berarti Alter Ego harus ban Hayabusa dong sekarang. atau nggak ya bisa dimainin. Kalau aku mikirnya agar Farsianya itu bebas dari kejaran Hayabusa dengan menguat Shadow. Jadi ketika ngangkat ketek dengan menggunakan Veteran Strike, wah gitu kan, dia nggak dikejar gitu sama Hayabusa. Satu, kalau misalnya Hayabusa dipakai Udil, malah seorang Rasi yang pakai Matilda. Iya itu makanya kan aku bilang Matilda ini fleksibel banget. Fleksibilitasnya tinggi. Udil, dia bisa dirasi, dan entah kenapa ya kalau dirasi pun aku lebih suka kalau seandainya Matilda ini pakai ROM item Favor. Jadi Iya. dia bisa nge-heal up, absorbnya juga lebih tinggi, dan Oracle juga bakal kepake banget untuk di itemization dari Alter Ego sendiri. Jadi B. Nah kan Hayabusa. Nah B. Jadi kemarin ini gua itu kan baru sekali pakai Matilda tank ya. Nah. Gua salah bikin sepatu B. Lalu sepatu apaan? Merah. Ya, Biasaan pakai cow. lu mah orang berani, sepatunya merah. Iya, pokoknya dimarahin viewers gua, "Bang, pakai sepatu yang hijau." Iya, gua ganti. Oh, Iya. ternyata favor itu untuk nge-heal. Oh, untuk Nggak nge-heal. pernah pakai item Kacau. roam saya, Bang. Pokoknya favor itu efeknya ketika kamu nge-heal temen atau kamu ngasih absorb ke temen, itu bakal nge-heal siapapun yang sekarat. Jadi gitu. skill 2-nya itu enak banget. Guiding Iya. Wine itu enak banget jadi spam heal. Jadi spam heal makanya. Jadi siapapun yang mau heal mendekat gitu loh. Oh, Rafaelanya sih ini Haji sih. Rafaela Hajizi atau jangan-jangan Rafaelanya Oma Venus dan ini Popol Kupanya bakal diisi sama Samping. Hajizi. Hajizi juga possible sih. Iya Nah, kan sih, makanya karena mereka Ben Hayabusa artinya Farsia open. Soalnya Farsia bebas banget untuk sebelum Haji sih siapa tengahnya? Tanknya? Oh, ini siapa tuh namanya? Eh, Econ. Econ ya? Econ. Nah, Econ tuh yang pakai Rafaela, Rafaela, gitu. iya makanya tuker-tukeran kan sama My Venus. Nah, kan benar gua udah bilang pakai Parsa, lapu-lapu Tuh untuk lapu-lapu untuk El Nino gitu, terus pakai Benedetta Jungler. Benedetta Jungler nih, Bro. Benedetta Jungler, lapu-lapu El Nino, Barat Spy pasti kemungkinan besar kalau begini ceritanya. Karena udah Farsia udah kelihatan banget sini bakal bener-bener langsung Support. punya di mid lane untuk high ground defense dan juga clear wave yang benar-benar lebih pasti. Apalagi kita tahu sendiri Udil sangat disiplin sekali dengan wave minion yang ia miliki. Ya benar-benar. Dan untuk sekarang Betul, lapu-lapu Bet. retribution please. Lapu-lapu Retribution. Please. Waduh. Make it real. Make Make it it real real. sih bisa, Iya. tapi satu sih halnya. Lapu-lapu aja dengan flicker dia udah susah nggapai belakang, Be. Makanya itu dia. Gimana lapu-lapu pakai Retribution? Mau nggak mau either way itu kalau misalkan ngomongin sustainability dia pakai Bloody Retribution, atau kalau misalkan dia mau movement speed ya dia pakai S Retribution. Dan ditambah lagi satu B, ini lapu-lapu itu agak sedikit lama untuk di jungler kalau menurut gua. Masih Ngejunglernya lama. lama dibanding lama. Benedetta ya. Malah dari lapu-lapu sama Barat lebih cepetan Barat. Iyalah, Barats emang hitungannya sebagai jungler cepet dia untuk ngejunglernya. Dan Damage-nya untuk gede banget. clearing minion juga cepat nanti dia di 5 menit awal. Dan untuk sekarang Barats Retribution is real, itu dia. Aduh, dokunnya pindah. Maaf, Iya, maaf, maaf. apa-apa. Kan udah dibilang Barats lebih cepat untuk ngelakuin clear minion dan carry, tapi permasalahannya lawannya. Oh iya, tapi Mau nggak satu mau enggak. ini Ice Retribution gak sih kalau biar aman? Tapi kalau kali ini dia itu bisa diserang sebelum punya WON sama
El Nino, ini bakal enak banget. Minimal kayaknya dia bakal bikin brute force duluan sih untuk escape. Nggak tahu Karena kenapa aku ya. bilang kenapa Barat yang dapetin jungler kemungkinan ya. besar karena beberapa belakangan Cherry Boy pakai Xbox. Terus kayaknya kemungkinan besar juga nggak tahu, gue belum pernah lihat Cherry Boy pakai Benedetta sih belakangan ini. Masih belum kelihatan assassin. Belum, Kemarin Benedetta-nya. slot soalnya. Lancelot mah kita tahu lah ya. Udah nggak perlu Udah dipertanyakan kalau itu. pertama kali gua melihat Cherry Boy aja itu kan bener kan pakai Barat atau Semang tadi kan retribusinya kelihatan. ada tas lo dong. Itu Pindah dia. dulu dikit. Nice. Udah kita langsung masuk ke game aja. Dukunnya kali ini pindah ke Ranger mas sebentar saja. Kalau Karena begitu kita bakal langsung lah. Ini NMA. ini Grand Final Bracket di arah Haji sih terkena damage cukup besar dari seorang Rasi dan bahkan seperti kata Profesor KB. Gue bener Altrigo bener blacklist. Apanya? Lihat dong. Haji sih pakai Volpa. Polpa. Iya. Ternyata bener kan Haji Z yang bakal ngisi di bagian damage-nya gitu loh. Lo bener bagian blacklist, gue Altrigo. Oke. Valid jadi caster kita. Bisa jadi caster Berarti kita. gua ganti nama dong. Aman. Bechan. Bechan. Boncan kan? Ah, Blacklist. oke. Iya. Berarti Oke. kamu apa? Nasi Ranger. Nasi emas. Enggak saya. Apa? Lil Mas. Kan Lil Nuk sekarang namanya. Bener, itu dia. Tapi anyway kita sudah mulai memasuki early stage game dari Best of 3 series Altrigo Esports versus Blacklist International. Dan Yes. sementara itu kita melihat bagaimana nantinya Wise akan struggle sekali karena dia juga di sini nggak pakai weakness finder, jadi nggak akan Iya. ada efek slow tambahan, tapi dia punya movement speed untuk escape. Dan Edward jarak bottom lane bakal itu dengan seorang Pai dan bakal sedikit kesulitan. Masih level 3 Pai masih mau lebih, tapi di depan sana ada seorang Rashid flame shot. Wombo combo combro guiding one dan satu pedang terakhir gak masuk ke tubuh dari seorang Edward dan bakal di depan seorang Rashid dengan satu buah flicker karena dipukul mundur oleh seorang Rashid, dijemput oleh seorang Udil. Lihat cover yang baik dan bahkan guiding one-nya Ada abang langsung mundur ke arah belakang dan ternyata menjemput pula seorang Pai, tapi di sisi lain Benedetta dari El Nino sepertinya baru saja mendapatkan 1 point kill Di level terhadap yang Wise. ketiga. Di level yang ketiga belum ada Electro Final Blow dan Oheb benar-benar tertekan kali ini. Dia sesaat lagi akan luar mendapatkan level biasa. 4-nya dan kali ini Oheb benar-benar harus bertahan lebih lama lagi karena pressure yang diberikan El Nino tidak main-main. Oke, kita juga bakal lihat depan seri mereka kembali dengan dinosaurusnya dan bahkan 1 poin lagi ditambahan. Blacklist International terkena pressure dengan cukup banyak. Wow. Luar biasa di sini, benar-benar Kacau. permainan yang indah dan bahkan El Nino, Jordi El Nino memberikan 1 pressure kembali terhadap Oheb di arah top lane. Iya, 1v1 situation yang benar-benar buruk banget kali ini. Oheb benar-benar tertekan sementara itu Shelly Boy. Mereka mau invasi jungle dan bahkan mengganggu pergerakan dari Wise-nya. Pedal Astrax sudah pop out dan Udil mendapatkan 1 poin kill lagi. Langsung ada Circling Eagle dimakan. Detoros welcome to my channel dan 1 poin Oh my untuk tim Alterico. Double kill. Udil dengan berupasannya El Nino dengan kill ini didapatkan performa dari tim Blacklist kali ini kehilangan 8 poin di early game. Profesor KB Filipin kali ini terkena serangan jantung setak-setuk Wah, ini berat banget. 8-0 di menit yang kedua, bahkan kali ini dengan gap 3000 gold. Teman-teman dari Altrigo seolah mengamuk di lower bracket. Mereka seolah ingin membuktikan bahwa mereka pantas masuk ke grand final. Tapi Oheb di sana melihat ada Shelly Boy, The Miracle Boy, lihat dengan dinosaurusnya Wise di depan sana, ditembol dengan Oh My Venus. Para pemain dari tim Alterigo, El Nino masih bisa membantu untuk clear minion dan bahkan belum level 4 dari seorang Rafaelanya. Kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Omaya Venus yang masih level 3. Dia ketinggalan 2 level sama Rasi sebagai roamer dan Rasi benar-benar owning banget. Dia 6 poin kill participation. 303 artinya di sini Rasi megang 88% kill participation dari 3 menit awal. Lihat langsung coba dipasang kepada Kang, kayak ini gue yang tadi dikeluarkan tapi Udil dengan Feather Strike-nya mencoba untuk mengcover. Oh My Venus masih di depan sana untuk memberhentikan pergerakan dari seorang burung Udil. Burungnya terlalu mengamuk tapi dibalaskan dengan ada Kupa. Gigit badam Kupa. Kupanya mengamuk dan memberikan sedikit dealing damage dari Haji Z juga. Itu memaksa agar Feather Strike-nya turun. Dan teman-teman dari Altrigo, dia langsung retreat, dia langsung ubah rotasinya. Dia coba press di bagian EXP lane-nya, biar setup turtle-nya bisa lebih pasti. Oke, ini bakal coba mundur. Never Nile to blow, pada blow di arah belakang tapi Wise coba dipaksa. Nino masih ada 1 poin dan maka Nino mau berduka dengan 1 buah poin. Setidaknya at least kali ini didapatkan oleh seorang Nino, tapi ternyata shutdown yang cukup mahal didapatkan oleh seorang Wise. Langsung ada Windstorm ke depan sana. Spider Ace dikeluarkan dan bahkan Haji Z dikejar dengan 1 buah bulir jeruk terbaik Indonesia. Ditabrak begitu saja, masih ada 1 Circling Eagle dan bahkan Soul Bloom mendapatkan 1 poin kill dari Haji Z. Dijemput kembali. Udil dan masih bisa survive Rasi. Ini player benar-benar mahal banget kualitasnya.
Gimana playermu kuat di aku tuh? Iya, itu dia dari Nur Delwin yang sempat ada muncul di Alter Meme. Oke, kali ini dan berkat para pemain dari tim Alter Ego, Celebrity Michael Boy dapetin satu buah turtle dengan cukup mudah, dengan cukup indah. Dan dari bottom lane Edward pun nggak bisa membantu mendekat ke arah pertahanan, tapi lihat Jordi El Nino di belakang sana mengacak-acak mencoba untuk mengganggu pergerakan, ngasih pressure supaya mereka harus mundur dan mencoba mendapatkan satu batu red area mid lane, bakal ditukar di arah top lane sana, dikejar wings by wings. Pai di arah bottom lane masih cuma untuk one by one situation dengan seorang Edward yang bukan Sio Siren. Betul sekali, circling goal! Dan bahkan Master Soul belum mencoba untuk mendapatkan satu poin kill, tapi ternyata Rasi tidak mau nafsu karena Cilibonya juga sekarat. Terbagi poin dari Soulbloom yang diberikan terhadap seorang Oheb. Untungnya kalau tadi nggak terbagi, semua bulir-bulir jeruk terbaik bangsa menuju ke arah seorang Oheb. Bisa dipastikan Oheb ini bakal menjadi satu statement lagi naik ke atas. Apa tuh? Bukan gitu, gak gitu dong. Bahaya. Untung kameranya lagi ke lane off, Don. Gelap. Tapi Pai masih 1v1 situation melawan Edward. Bahkan lihat bagaimana Pai memberikan pressure lagi di bawahnya ini di XP lane-nya ini karena berbeda satu level. Oheb apa step? Oke. Berapa itu sekarang belakang dengan flicknya menuju ke arah belakang. Damage terlalu besar. Bahkan masih coba untuk menahan damage. Wise kali ini memberikan damage terhadap seorang Pai di cover oleh seorang Rasi. Wise menjadi pilihan Secret. Kau dekat Celiboy. Dan lagi-lagi anak kecil dinosaurusnya memakan, menginjak, memusnahkan Kari. Ini dinosaurus dari Celiboy benar-benar besar. Ini namanya dinosaurus bandel. Dia terbang sejauh mungkin dan bahkan ini menentang hukum alam bahwa dinosaurus itu ternyata ada yang terbang juga. Dan ini yang bisa kita bilang, dinosaurus tangannya kecil tapi dia bisa terbang. Makanya. Cuma Dino Boy. Bukan Dinonya Celiboy. Bukan Dino biasa. Bukan Dino biasa. Dan Pai setelah mendapatkan pressure di bottom lane, setelah mengamankan 2 poin kill terhadap Edward dan juga Wise, kali ini lihat bagaimana teman-teman dari Alter Ego. Mereka nggak mau berhenti, mereka mau terus karena early game phase-nya ini punya Alter Ego. Ternyata Jordi El Nino mencoba clear minion begitu saja di sana. Diver dari keluarga, Bester bahkan satu poin terhadap seorang Wise. Nafsu Bilai ternyata execute-nya in the merit ya guys ya. Benar salah sekali. Target untuk satu baik segera didapatkan seorang Jordi El Nino. Dari sekelah belakang, Edward seorang diri, nggak ada karang Udil. Tapi ternyata dash-nya menuju ke arah belakang, nggak ada back strike untuk Udil, nggak ada Profesor KB. Yes, dan bahkan Blacklist mencoba untuk stick together. Namun kali ini Omai Venus juga harus lebih berhati-hati karena Rasi lagi dan lagi selalu memberikan pressure dan selalu meng-cancel, selalu mendinai rotasi dari teman-teman Blacklist International ketika mereka mau bergerak ke arah jungle atau bahkan ke side lane. Dan kalau misal Profesor KB lihat kayaknya gameplay dari seorang Rasi ini seperti Oh My Venus. Seperti menggunakan Matilda, benar-benar mengganggu ke arah belakang, gak peduli apapun terjadi. Lihat Soulbloomnya selalu di spam begitu saja. Sunwise di sana memberikan damage terhadap seorang Celiboy dan memaksakan orange buff yang dimiliki Wise. Meanwhile di cover 2 orang Retributionnya kali ini bukan retri kill dari seorang Celiboy, The Miracle Boy. Yes, dan bahkan kali ini lihat bagaimana Rasi memberikan early pressure yang Peter Strike-nya dan di sebelah sana Gloko saya dikeluarkan, masih bisa kamu dapat ke promo di paket 3-4 Perila. Profesor KB wombo combo combro, paket hemat panas 1 dengan 2 dada dengan patas dengan nasi langsung hilang oleh seorang Alter Ego Esport. Dan jangan lupa ST Manis sebagai penutup indahnya dengan 4 poin kill. Alter Ego Esport makin lebih mantap lagi karena mereka tidak ada yang di trade kill sama sekali. Feather Ice Strike-nya kena 2 on point dan hanya tersisa Oheb. Oheb bahkan tentu dengan Lunox tidak akan bisa melakukan defense sendirian melawan 3 hero yang kuantitinya lebih banyak daripada Blacklist International. Kuantiti lebih banyak ditambah dengan hero yang cukup tebal. Dan lihat di sini dipaksa dengan Soulbloomnya. Rasi kembali memberikan pressure, bahkan gak ada cover untuk Rasi sama sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Blacklist untuk setidaknya memberikan pressure kembali, memberikan nafas untuk timnya? Mereka nggak bisa sih terus-terusan nongol di depan Alter Ego Esport. Alter Ego Esports seolah gak berhenti-hentinya untuk melakukan kill terhadap satu persatu member dari Blacklist International. Dan sementara itu kebalikannya, Blacklist semakin dia dimakan, semakin Alter Ego juga jaya. Oke, Alter Ego jaya. Oke, Lord sudah terbuka kali ini. Rasi di depan sana seorang diri memaksa dengan satu buat Soulbloomnya. Oh My
Venus menjadi pilihan, tapi WSK-nya melihat adanya informasi yang diberikan hilangnya peredaran pasukan Alter Ego. Asli, Rasi dari tadi di depan Circling Eagle coba untuk nabrak siapapun yang dia mau. Soul Bloom poking damage, mundur lagi dengan Guided Wing. Oke, guiding wing-nya kali ini masih coba dipaksa. Dan di depan sana, Sally Boy dan Medical Boy walaupun dengan posisi mana ini dia tidak boleh terlalu nafsu dan birahi. Ingat, mereka ini memiliki satu buah pasif yang cukup berbahaya. Benar sekali, dan Pasif ingat, jambu. pasif jambu. Alter Ego Esport tidak boleh bermain selenggang leha di atas menit 12 sampai dengan 15. Betul. Karena itu adalah momen di mana pasif jambu akan aktif dan tentunya blunder akan sangat possible terjadi. Yes, benar banget. Dan para pemain dari tim Alter Ego Esports sepertinya mendapatkan satu buah lot yang terhormat dengan cukup mudah. Minimal di depan sana, mencoba digigit dari suara Rasi. Kan digunakan masih ada satu buah flicker. Oh my God. Tanpakan Rasi membuang soft skill yang cukup banyak dari Blacklist. Tapi sayangnya Blacklist belum berhasil mendapatkan apapun. Tidak ada point kill dari suara Rasi, tidak ada shutdown. Yes, dan Lordnya akan bergerak ke bagian mid lane. Kali ini kita akan melihat Alter Ego Esports apakah mereka mampu untuk mengeksekusi dengan hanya satu Lord kali ini walaupun belum di enhance. Blacklist International baru mendapatkan 2 point kill sementara berbanding dengan 16. Ini dia Alter Ego Esports, dia sadar dia nggak boleh terlalu kemakan satu-satu karena carry. Tapi lihat kali ini ada Rasi depan sana dan bakal ada Alecto final ball ke arah belakang dari seorang El Nino dengan pada dipaksakan satu buah Peter Esrik di belakang sana di cutting 3 minit yang berbeda. Bahkan El Nino memberikan damage, Blackfight ke arah belakang, Flicker langsung masuk ke arah dalam. Lihat, Pai terlalu birahi membuat satu hilang. Wise juga harus tumbang dan fokus ke arah base-nya. Alter Ego memaksakan keadaan dan Edward gak bisa membuat para pemain dari tim Alter Ego harus mundur. Profesor KB, Pai terlalu birahi. Betul sekali, dan bahkan kali ini tersisa 4 lawan 4 di arah depan base-nya mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari Blacklist International. Final Access sudah di pop out dan bahkan mengincar ke arah Oheb. Oheb flick out ke arah belakang, double knockout strike mencoba untuk bertahan tapi masih ada Circling Eagle dan ditabrak begitu saja. Soul Bloom coming in ke arah Edward tapi Edward Jordi El Nino dengan satu buah Alex final blow execute juga mendapatkan satu, tapi El Nino double kill dan dia harus ditumbangkan karena Wise sudah survive. Harta kembali ke lane of Dawn tapi di arah bottom lane. Satu buah penetrasi dikeluarkan, satu hit terakhir dan bahkan monster kill. Bonfire terbakarlah Wise di belakang sana. Lihat itu burung bekas balang burung dengan patokan naga apinya. Circling Eagle dikeluarkan dari belakang. LG menjadi pilihan. Orang terakhir bakal wipe out, tapi ternyata slam shotnya belum bisa menumbangkan karena 3 player bahkan 4 sudah kembali hadir dan mundur. Ingat, ketika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau, lebih baik mundur. Kawan, sadarlah karena sesuatu yang kamu inginkan dengan cepat itu tidak selamanya hasilnya baik. Betul. Yang instan itu tidak baik. Betul Jadi sekali. lebih baik daripada dipaksakan, mending direlakan. Hal yang baik secara instan hanya Ultimate Export. Yes, benar. Last Insanity. Insanity. Iya. Oh. Blade of Despair ternyata Sabar. diamankan oleh El Nino. Yes, dia butuh damage. Dia butuh damage dan sementara itu kalau misalkan dari sustainability dia udah cukup banget. Dia punya War X artinya dia punya darah tambahan 550 darah dan ditambah dengan Brute Force dia punya 770 darah di sini. Sehingga kita nggak heran tadi kayak Oheb. Circling Eagle ke arah belakang menjadi pilihan ternyata Lunus setelah udah bilang God, satu didapatkan Udil tertangkap begitu saja. Tapi Rasi masih mau lebih. Azizi bersama dengan para kawanannya harus tumbang satu hilang. Dimakan Drake dan bahkan Wise. Edwardnya tertinggal. Knockout segera dikeluarkan, gak bisa goyang, maunya dipulangkan. Double kill. Tersisa 2. Oh my Venus. OM gak punya release. Dan tersisa 4 darah terakhir. Hilang. Oh my Venus. Still alive dan Alter Ego take the game 1. Alter Ego jaya dan kali ini benar-benar berjaya